karena dijual eceran. Semuanya ngecer. Kiai itu ngecer, paling 50 juta, 100 juta selesai. Begitu terpilih ditinggal kiainya. Mengapa ditinggal? Sudah dibayar eceran. Maka tolong usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Islam jangan jual eceran, jangan tiap kiai menjual. Mari kita jual apa? Jual borongan. Kembali lagi di channel UWAH, semoga mendapatkan berkah. Baik, itu tadi adalah cuplikan pidato Kiai Sukron Makmun, sang singa podium, yang dengan tegas mengomentari para tokoh agama dan umat Islam pada umumnya yang tidak mau satu padu, satu suara dalam menentukan pilihan politiknya. Kiai Haji Sukron Makmun nampak sangat marah menyikapi fenomena tersebut, di mana Islam dijual secara eceran untuk keuntungan masing-masing. Bagaimanakah selengkapnya? Mari kita saksikan selanjutnya. Kiai, begitu kumpul Anda kami calonkan dengan syarat 10% anggaran daerah untuk pendidikan agama. Baru serem. Bukan pribadi-pribadi yang menerima, minta sama calon gubernurnya tanda tangan. Apa ya? Tanda tangan, kami akan calonkan Anda, suruh ulama. Tidak ada berbeda calonnya Anda, tapi dengan syarat 10% APBD untuk pendidikan agama. Kan lumayan itu. Ya, saudara punya singkong 1 hektar, kalau dijual eceran dicabut 5 dijual, dilaput 10 batang dijual, jadi apa itu? Hah? 1 hektar jual sekaligus. Jangan diecer Islam itu dengan harga yang lumayan, 10% dari anggaran belanja daerah untuk pendidikan agama. Serem gak kira-kira ya? Hah? Rakyat di bawah kagak bingung, duitnya gede. Kira-kira di Sukadana ini APBD-nya berapa? Berapa miliar? Berapa? 2,3 triliun. Subhanallah. Ini di kabupaten saja 2,3 triliun. Aduh, kalau 10% saja kebanyakan. Sudah 5% aja lah untuk pendidikan, sudah berapa puluh miliar itu sudah. Betul apa tidak? Masya Allah. Islam akan 5% saja dari anggaran Sukadana ini kalau untuk pendidikan agama. Semua guru agama gajinya lebih tinggi daripada pegawai negeri, saya jamin, karena dijual eceran. Semuanya ngecer. Kiai itu ngecer, paling 50 juta, 100 juta selesai. Begitu terpilih ditinggal kiainya. Mengapa ditinggal? Sudah dibayar eceran. Kurang apa pidato saya untuk kepentingan Islam? Saya pidato untuk kepentingan bangsa, pergunakan untuk kepentingan pendidikan. Maaf Kiai, kalau Kiai nggak setuju, nggak usah ngundang lagi, nggak apa-apa Kiai. Tidak laku di Lampung, masih laku di Singapura saya. Apa? Nah, iya. Tidak berlaku di Lampung, saya bisa berlaku di Malaysia. Masih laku di Jawa. Saya tidak untuk mencari kesenangan Kiai. Saya ingin supaya mari kita berbuat untuk bangsa, berbuat untuk negara, berbuat untuk Islam, bukan untuk pribadi. Maka tolong usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Islam jangan jual eceran, jangan tiap kiai menjual. Mari kita jual apa? Jual borongan. Ini kami ulama Lampung mencalonkan Anda sebagai gubernur, mencalonkan Anda sebagai bupati. Kami cuma minta 5% saja dari APBD. Kalau perlu 1% juga nggak apa-apa.
Loh, tahu sudah 1% dari 2,3 triliun itu nolnya masih 11 Pak. Iya kan Pak? Nolnya masih 10. 0,10 itu masih 10. 1%-nya masih 1 miliar Pak. Itu 1%-nya. Jadi kalau 2,3 itu 1%, itu baru 2,3 miliar setiap tahun. Kalau 2-3 miliar tiap tahun, pondok-pondok ini akan hebat semua, Kiai. Betul apa tidak? Untuk Islam dan itu untuk negara. Dan kita juga gubernur akan puas, akan senang kalau itu keluar 1%, 2% dari anggaran belanja daerah untuk kepentingan pendidikan. Insya Allah malah di pusat itu 20% daripada APBN untuk pendidikan. Tapi untuk pendidikan seluruhnya Pak, APBN itu 20% sekarang ini untuk pendidikan, paling besar anggarannya. Kita minta 1%, 2% untuk Islam. Insya Allah rakyat tidak bingung. Saya ikut kiai, semua kiai pilih si A, saya ikut kiai. Tapi kalau kiainya punya calon sendiri-sendiri, ada 10 kiai, ada 5 calon, lah rakyat lalu berkata, kiai mana yang akan saya ikuti? Bingung rakyat ini. Maka saya mohon pada para alim ulama, mari kita bersatu dalam menentukan sikap. Pertimbangannya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan agama. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Ini dari satu sisi Pak. Baik, sudah kita saksikan bersama pidato sang singa podium Kiai Haji Sukron Makmun. Bagaimana kesimpulannya saudara? Bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya fenomena yang terjadi saat ini, di mana suara Islam terpecah mengikuti para panutan tokoh agamanya masing-masing, membuat harga Islam semakin rendah karena terkesan dijual eceran. Itu kata Kiai Haji Sukron Makmun tadi. Jadi alangkah lebih baiknya jika para tokoh agama bersatu, kemudian bermusyawarah dan mengambil langkah keputusan yang satu untuk menentukan pilihan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jika calon pejabat tersebut menang, maka alokasikan dana untuk pendidikan agama Islam 10-20% dari anggaran belanja. Jika demikian, Islam akan jaya dan lebih berwibawa di mata umatnya. Ibaratkan punya kebun singkong 1 hektar, akan tetapi jika dijual per buah, maka tidak ada harganya. Harganya akan sangat murah. Akan tetapi jika dijual seluruhnya, maka bisa miliaran hasil penjualannya. Dengan demikian, maka Islam akan lebih untung. Bayangkan saja, jika dengan alokasi dana sebesar itu, tidak akan kita pungkiri bahwa gaji para ustadz dan guru madrasah akan bisa lebih besar dan lebih makmur, sehingga dapat lebih maksimal menjalankan tugas mencerdaskan anak bangsa tentang ilmu agama. Namun sayangnya yang terjadi saat ini malah sebaliknya. Oleh sebab itu, Kiai Sukron Makmun tadi telah menyeru kepada seluruh umat Islam, kepada para tokoh agama, supaya bersatu padu demi kepentingan agama dan bangsa, bukan kepentingan pribadi masing-masing, sehingga Islam bisa bersatu dan umat Islam tidak bingung mana yang harus diikuti. Menurut Anda, bagaimana menyikapi banyaknya para kiai yang justru memilih paslonnya masing-masing? Silahkan diskusikan bersama di kolom komentar.